Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program renungan ini, saudara akan diberkati dan saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui program renungan ini, silakan lihat tanda subscribe yang ada di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan, buat berkat-Mu, buat waktu yang Tuhan beri, di mana di kesempatan ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah saat ini anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini akan diberkati, akan diteguhkan, akan dikuatkan, akan dihiburkan. Jalan mereka diterangi, mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, jamah hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba, mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adakah saudara yang sedang mendengarkan video ini yang sedang dilanda oleh kekhawatiran? Hatimu dipenuhi oleh kekhawatiran oleh karena berbagai alasan, oleh karena berbagai masalah? Dan adakah saudara rindu untuk terbebas dari kekhawatiran tersebut? Tentu saja, setiap kita rindu bebas dari kekhawatiran saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas tentang kekhawatiran. Kerinduannya saudara bisa bebas dari kekhawatiran setelah saudara mendengarkan ayat-ayat emas di dalam video ini saudara. Dan kemudian saudara juga akan didoakan supaya saudara terbebas dari kekhawatiran. Dengarkan terus ayat-ayat emas yang akan menguatkan saudara dan membebaskan saudara dari segala kekhawatiran. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam ayat ini firman Allah menegaskan bahwa kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Kita tidak boleh menjalani hidup kita di dalam kekhawatiran. Tetapi firman-Nya berkata bahwa apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita, hendaknya kita naikkan dalam doa kita kepada Allah. Kita serahkan dalam permohonan kita kepada Allah. Maka dengan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, ketika kita belajar berserah kepada Tuhan dalam doa, maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran kita. Jadi bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran saudara? Belajar berserah kepada Tuhan, belajar berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, dan damai sejahteranya akan memenuhi hati dan pikiran kita. Ayat emas berikutnya saudara, Markus 13 ayat 11 berkata, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Di dalam ayat Markus pasal 13 ayat 11 ini saudara, ditegaskan bahwa dalam satu situasi di mana muridnya nanti
akan mengalami situasi yang mereka harus mempertanggungjawabkan sesuatu. Mereka akan ditanya, mereka akan diancam oleh karena iman mereka. Tetapi Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu katakan, karena ada Roh Kudus yang akan mengajari kamu. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita punya Roh Kudus yang akan membantu kita. Roh Kudus akan mengajari kita dalam situasi-situasi yang kita alami di dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Allah ini berkata, jangan khawatir. Andalkan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang berbicara dan mengajari kita. Ayat emas berikutnya, saudara, Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, di dalam firman Allah ini juga ditegaskan bahwa kita menjalani hari-hari kita hari demi hari. Hari esok itu ada dalam tangan Tuhan. Hari ini kita jalani dengan cara yang terbaik, sedangkan hari esok itu ada dalam tangan Tuhan. Kita bisa bervisi besar, kita bisa berencana besar, tapi kita tidak boleh khawatir besar tentang masa depan, karena semuanya sudah ada dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya jangan kamu khawatir tentang hari esok. Jalani saja hari-harimu hari demi hari. Buat rancanganmu, buat rencana besarmu, tapi jalani hari-harimu hari demi hari dengan cara yang terbaik. 1 Petrus 5 ayat 7, firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, Allah kita adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya Dia berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Tentang kebutuhan hidup saudara, tentang bisnis saudara, tentang keluarga saudara, tentang masa depan saudara. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, serahkan semuanya kepada Dia, karena Dia yang memelihara saudara. Dia yang campur tangan dan bekerja bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, anak-anaknya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ayat emas berikutnya, saudara, Matius pasal 10 ayat 19. Demikian firman Tuhan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Saudara, dalam situasi genting, dalam situasi sulit, Allah bekerja mengaruniakan hikmat bagi kita. Dalam kita menjalani hidup kita, mungkin seringkali kita menghadapi situasi-situasi sulit. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, percayalah bahwa Allah bekerja, bahwa Allah ikut campur tangan, Allah ikut mengaruniakan jalan keluar bagi kita. Itu sebabnya firman Allah berkata, jangan khawatir atas segala situasi kehidupanmu, jangan khawatir. Allah akan mengaruniakan jalan keluar bagimu. Ayat emas berikutnya lagi, saudara, adalah Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, jalanilah hidupmu sebagai orang benar, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita menjalani hidup kita sebagai orang benar, maka firman-Nya berkata, Ia tidak akan membiarkan. Dia akan campur tangan, Dia akan bekerja, Dia akan membela kita. Dia tidak akan membiarkan orang benar celaka ketika orang benar itu menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan dan menjalani hidupnya dalam kebenaran. Kemudian ayat emas berikutnya, saudara, di dalam Amsal pasal 12 ayat 25. Firman Allah berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara,
Tidak ada untungnya kita hidup dalam kekhawatiran. Firman Allah berkata bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran itu menjadi beban berat. Kekhawatiran itu hanya akan menimbulkan masalah. Karena itu, firman Allah berkata bahwa perkataan yang baik menggembirakan dia. Hiduplah dalam kebaikan, perkataan yang baik, perkataan positif. Jangan dibungkukkan, dibebani oleh kekhawatiran. Ayat emas berikutnya, saudara, adalah Lukas pasal yang ke-12, ayat 22 sampai 31. Ini merupakan ayat terakhir tentang kekhawatiran, saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara, ini ayat yang agak panjang, ayat emas terakhir tentang kekhawatiran. Kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa Yesus mau mengajarkan murid-muridnya supaya mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran, supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan Yesus memberi beberapa jaminan bahwa umat-umatnya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yesus memberi beberapa penjelasan bahwa umat-umatnya, murid-muridnya, saya dan saudara, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama, dia berkata, perhatikan burung di udara. Burung-burung itu tidak menanam, tidak menuai, tidak punya lumbung, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan dia juga berkata, perhatikan bunga di padang yang begitu indahnya. Dan Salomo dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika burung di udara dipelihara Tuhan, bunga bakung di padang juga dihiasi oleh Tuhan, apalagi kamu yang lebih berharga dari itu semua. Itu menjadi alasan bahwa kamu tidak perlu khawatir, kata firman Tuhan. Lalu kemudian firman Allah juga menegaskan bahwa kita tidak bisa menambah apa-apa dari kekhawatiran kita. Karena dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada yang tambah. Jadi, kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa, bahkan akan mengurangi banyak hal, mengurangi kesehatan kita, mengurangi kreativitas kita, inovatif kita. Jadi, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan kemudian jaminan ketiga, saudara, bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dikatakan bahwa semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu.
Kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena Bapa tahu bahwa kita memerlukannya, dan Bapa yang baik akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu sebabnya jangan khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah ayat 31. Carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah ayat-ayat emas tentang kekhawatiran hari ini benar-benar membebaskan saudara dari kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu tidak bermanfaat sama sekali, tidak menambah apa-apa. Kekhawatiran hanya akan membuat kita kehilangan banyak hal. Itu sebabnya jangan khawatir saudara. Bapa memelihara kita, Bapa menyertai kita, Roh Kudusnya ada dalam kita. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas ini menguatkan saudara. Mari kita bersama berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara bebas dari kekhawatiran. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur. Kami telah merenungkan firman-Mu tentang kekhawatiran. Kekhawatiran seringkali menguasai kami, seringkali memperbudak kami, seringkali mengikat dan membelenggu kami. Oleh karena berbagai alasan yang membuat kami beralasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Tetapi jika kami hidup dalam kekhawatiran, maka sebenarnya itu bukti kami tidak beriman. Dan kami tidak akan mengalami campur tangan Allah, mujizat Allah jika kami hidup dalam kekhawatiran. Tetapi saat ini Tuhan, melalui video ini kami bersyukur kami sudah belajar bahwa kami tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena Tuhan campur tangan atas hidup kami. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Bapa tahu segala sesuatu yang kami perlu. Dan Engkau Allah yang memelihara kami. Kalau burung-burung di udara pun Engkau pelihara, bunga di padang pun Engkau dandani, terlebih lagi kami. Kami bersyukur buat ayat-ayat emas yang telah kami dengarkan, yang hari ini menguatkan hati kami, dan kami tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu Tuhan, bebaskan mereka, apapun masalah mereka, apapun persoalan mereka, bebaskan mereka dari kekhawatiran, ajar mereka semua menyerahkan kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu, bebaskan anak-anak-Mu dari segala kekhawatiran. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah dikuatkan, diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini tiba waktunya kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya kembali akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan penuh kerinduan. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, apapun tantangan kehidupan saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan permohonan saudara. Saat ini saudara, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar, datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Teruslah berdoa. Mungkin sampai saat ini ada doa-doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti saudara. Teruslah berdoa, bertekunlah berdoa, karena Allah pasti menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang tahu segala kebutuhan kita. Itu sebabnya saat ini sebelum kita memohon kepada Dia, mari kita sembah Dia, mari kita bersyukur kepada Dia. Saya rindu sebentar kita bersama-sama menaikkan kata-kata syukur dan pujian kepada Tuhan. Mari saudara, ucapkan kata-kata syukur saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami, sebelum kami menaikkan permohonan kami di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kami naikkan syukur kepadamu, karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau begitu baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Segala keberadaan kami hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami naikkan syukur, kami naikkan segala puji, kami naikkan segala penghormatan bagi-Mu atas segala kebaikan-Mu. Bapa yang baik, Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk berdoa bersama saat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Itu sebabnya kami naikkan syukur bagi-Mu. Kami puji Engkau,
kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dan permohonan saudara, saudara mungkin punya kebutuhan khusus, kerinduan khusus, masalah khusus, persoalan khusus. Ini waktunya untuk saudara menaikkan. Saya akan mengaminkan dan menopang setiap kata-kata doa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Saya rindu saat ini saudara gunakan waktu ini berdoa buat pergumulan saudara, beban saudara secara khusus, pribadi lepas pribadi. Mari saudara mulai ungkapkan, mulai berdoa, berseru untuk doa-doa pribadi saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu dan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini mungkin ada masalah, persoalan, beban hidup yang mereka alami, yang orang lain tidak mengerti, yang orang lain tidak tahu, dan orang lain tidak sanggup menolong. Dan saat ini anak-anak-Mu datang kepadamu, bermohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan mereka, dengarkan tangisan mereka, dengarkan jeritan hati mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan melakukan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, campur tangan-Mu dalam pergumulan pribadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya campur tangan dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur buat anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sehat. Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan terus menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu untuk menjaga kesehatan mereka, untuk hidup dalam budaya yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu ya Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam urat. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan asam lambung. Tuhan juga campur tangan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Ada begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengalami sakit diabetes. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, normalkan ya Tuhan, normalkan Bapa gula darahnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, hamba berdoa menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan tolong semuanya, Tuhan tolong. Nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus. Tuhan tolong tumor ya Tuhan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat dalam hidup anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam keadaan sakit, namun jenis penyakit yang sedang mereka derita belum disebutkan. Hamba berdoa apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu,
Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Dan saya percaya ya Tuhan, ke depan anak-anak-Mu ini akan bersaksi di channel ini, di kolom-kolom komentar channel ini ya Tuhan. Kami percaya mujizat telah terjadi saat ini, dan anak-anak-Mu akan bersaksi untuk memuliakan nama-Mu, dan mereka akan bersaksi untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kesembuhan, kesehatan menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara, saya rindu saudara ungkapkan saat ini kepada Tuhan, dan saya akan menopang saudara dalam doa untuk keberhasilan saudara, untuk penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan dan profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan yang tahu. Berkati anak-anak-Mu para pegawai dalam bidang apapun mereka. Berkati kepegawaian mereka ya Tuhan. Berkati, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan mempromosikan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan bela mereka, Tuhan buka jalan dan pintu berkat mengalir bagi mereka. Berkati mereka para medis ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan berikan hati mereka ya Tuhan untuk berbelas kasihan bagi para pasien, sehingga mereka melakukan yang terbaik. Berkati anak-anak-Mu para medis ya Tuhan dalam karir mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Kau pakai dan Kau berkati mereka. Berkati para petani ya Tuhan, hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu para petani. Mereka adalah orang-orang yang berjasa besar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bangsa ini melalui pertanian. Itu sebabnya saat ini berkati para petani, biar mereka bisa berhasil ya Tuhan dalam apa yang mereka tanam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, dan Tuhan memakai para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan, supaya mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang karir yang sedang mereka jalani, mungkin ada mereka yang profesi pekerjaan yang sedang mereka jalani belum disebutkan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pebisnis, berkati bisnis mereka. Para pengusaha, berkati. Para pedagang, berkati semuanya. Tuhan campur tangan dalam semua pekerjaan mereka. Tuhan memberkati sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam semua pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong dan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pengangguran. Tuhan jamah, lawan dan berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong mereka, buka pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Beri hikmat bagi mereka untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat bersama
untuk berdoa bagi pemerintahan kami di bangsa ini. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi negara maju dan akan menjadi negara yang diberkati. Berkati bangsa ini, itu sebabnya berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Ajar mereka semua mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat, agar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati tentara, polisi dalam menjaga keamanan bangsa ini. Jamah berkati mereka semua. Berkati semua ya Tuhan yang berperan untuk memajukan bangsa ini. Pakai dan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan sehingga ekonomi bangsa kami ini bisa semakin maju. Keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami dalam semua ilmu, dalam semua bidang bisa semakin maju dan berkembang. Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa khusus bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu lah yang menerangi bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja untuk mengabdi dan membawa bangsa ini lebih maju secara spiritual ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati semuanya, para pemimpin-pemimpin gereja berkati, para pemangku kejabatan ya Tuhan di gereja-gereja, Tuhan memberkati. Biar semua gereja-gereja bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan juga kiranya memulihkan pandemi yang sedang masih melanda saat ini. Tuhan campur tangan biar semuanya bisa berakhir. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan pasti menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa dan seruan kita sudah didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, saudara rindu berlangganan, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.